Suara denting kristal dan tawa renyah memenuhi Grand Ballroom Hotel Amala. Udara dipenuhi aroma lili dan vanila, wewangian khas pesta pernikahan termewah di kota. Bagi sebagian besar tamu, ini adalah puncak romansa, pernikahan Santi, sahabat karibnya, dengan Adit. Bagi Maya, ini adalah pertunjukan yang samar-samar terasa asing, meskipun ia seharusnya menjadi salah satu tamu kehormatan. Gaun marun sutra yang melilit tubuhnya terasa mencekik, bukan karena ukurannya, melainkan karena beban pikiran. Tepat di sebelahnya, suaminya, Bima, menyambut kolega bisnis dengan senyum yang terlalu lebar dan mata yang terlalu kosong. Bima terlihat seperti perwujudan kesuksesan, setelan tuxedo mahal, arloji berkilauan, dan aura percaya diri. Namun, dalam 3 bulan terakhir, kehangatan yang dulu ia kenal dari suaminya telah digantikan oleh lapisan es tipis. "Kau melamun, sayang?" Bima berbisik, nadanya terdengar seperti teguran. Ia tidak menunggu jawaban, sebaliknya, ia menarik ponselnya, membaca pesan, dan rahangnya mengeras sesaat sebelum ia menyembunyikan layar dari pandangan Maya. "Hanya menikmati suasana," jawab Maya, berusaha mengendalikan getaran dalam suaranya. Kecurigaan adalah monster yang perlahan tumbuh. Panggilan telepon rahasia yang selalu ia terima di kamar mandi, pertemuan bisnis mendadak di akhir pekan, dan perubahan kata sandi ponselnya. Setiap tanda adalah tusukan kecil. Saat acara koktail berlangsung, Maya memutuskan untuk meninggalkan keramaian sejenak. Ia beralasan ingin menyentuh riasan, namun tujuan sebenarnya adalah mencari udara segar di luar ballroom. Ia melirik Bima. Suaminya sedang sibuk berbicara dengan seorang wanita yang untungnya bukan Santi, itu hanya Tina, rekan kerja lamanya. Perasaan lega sesaat membanjiri Maya, tetapi kecurigaan itu segera kembali. Mengapa ia begitu lega? Karena alam bawah sadarnya sudah menduga ada yang salah, dan perselingkuhan dengan sahabat adalah skenario terburuk. Tina pamit dan Bima tampak gelisah. Ia melirik jam tangannya dan kemudian ke lorong kaca yang mengarah ke bagian pribadi hotel. Ia mengirimkan satu pesan teks lagi, wajahnya serius, dan dengan cepat ia berkata pada Maya, "Aku harus menemui kepala keamanan sebentar. Ada masalah kecil dengan perizinan parkir." Maya mengangguk. "Tentu." 5 menit kemudian, rasa penasaran yang tak tertahankan mendorongnya. Kepala keamanan? Pada jam seperti ini? Ia melangkah perlahan ke lorong kaca, menyamarkan langkahnya di balik sekelompok pelayan yang membawa champagne. Jantungnya mulai berdebar lebih cepat saat ia mendekati bagian koridor VIP yang jarang dilalui tamu. Di sana, di dekat pintu darurat dan pintu ruang penyimpanan staf yang remang-remang, ia melihat siluet Bima. Bima tampak menunggu. Tiba-tiba, pintu ruang staf terbuka dan Bima ditarik masuk. Maya mendengar suara tawa yang lembut, tawa yang tidak pernah ia dengar dari Bima akhir-akhir ini, tawa santai, bebas, dan mesra. Rasa dingin menjalar di punggungnya, menggantikan panasnya kemarahan. Ia mendekat, melangkah tanpa suara, dan menahan napas di depan pintu yang sedikit terbuka itu. Lewat celah tipis, ia mengintip. Penerangan di dalam ruangan itu redup, tetapi cukup jelas baginya. Tangan Bima melingkari pinggang seorang wanita bergaun biru muda. Gaun itu adalah seragam bridesmaid Santi. Wajah wanita itu menoleh, dan dunia Maya terhenti. Itu bukan Tina. Itu bukan orang asing. Itu adalah Risa, sepupu jauh Santi, yang selama ini dikenal Maya sebagai gadis pendiam yang sering membantu mengatur acara keluarga. Saat Bima mencium Risa dengan gairah yang tidak pernah ia tunjukkan pada Maya dalam waktu lama, semua keraguan dan kecurigaan Maya pecah menjadi kenyataan pahit yang memuakkan. Ia hampir berteriak, hampir menerobos masuk. Kakinya terasa lemas, dan punggungnya menyentuh dinding marmer yang dingin, suaranya tercekat. Ia mengangkat tangan, bersiap membuka pintu itu dan mengakhiri kebohongan ini,
detik itu juga. Namun, sebelum ia sempat menarik napas untuk konfrontasi yang akan menghancurkan pesta itu, sebuah suara tenang dan berat menyentaknya dari belakang. "Jangan merusak pernikahan ini, Maya." Maya tersentak dan berbalik. Itu adalah Adit, calon mempelai pria, berdiri tenang dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Sebelum Maya bisa memproses keterkejutannya, Adit mendekat. Matanya menatap lurus ke arah pintu di mana Bima dan Risa berada. Kemudian, dengan nada dingin yang menusuk, Adit berbisik, "Tenang, jangan terburu-buru. Acara utama akan segera dimulai." Maya berdiri mematung, darahnya berdesir antara syok perselingkuhan dan kebingungan total atas kehadiran Adit. Koridor VIP itu terasa seperti panggung teater yang hanya diterangi lampu sorot darurat, tempat Bima sedang memainkan adegan pengkhianatan di balik pintu. "Apa maksudmu?" desis Maya, suaranya tercekat dan serak. Ia tidak peduli jika suaranya terdengar mencurigakan. Yang ia lihat di mata Adit bukanlah simpati seorang teman, melainkan ketenangan seorang sutradara yang puas dengan setting panggungnya. Adit tidak langsung menjawab. Ia hanya melirik cepat ke arah pintu tempat Bima dan Risa berada, lalu menarik lengan Maya dengan lembut tapi tegas, menjauhkannya dari pintu itu. Ia membimbing Maya menuju sebuah area taman kecil di luar jendela koridor, tempat udara malam dapat sedikit meredakan panas di wajahnya. "Kita tidak bisa bicara di sana. Dinding punya telinga," kata Adit, suaranya tenang, kontras dengan badai emosi yang dirasakan Maya. "Aku melihatmu mengikuti Bima. Aku tahu apa yang baru saja kau lihat." Maya menarik lengannya. "Kalau kau tahu, mengapa kau menyuruhku diam? Itu suamiku. Hari ini seharusnya menjadi hari terbaik sahabatmu, dan dia sedang bercumbu dengan Risa di ruang staf. Apa yang harus kumulai?" Adit bersandar di pagar pembatas taman, ekspresinya sulit diuraikan. Ia mengenakan tuxedo pengantinnya, tetapi auranya lebih mirip seorang eksekutor daripada calon pengantin pria. "Aku bilang jangan merusak pernikahan ini. Bukan karena aku ingin melindunginya, Maya. Aku ingin melindungi acara yang sudah diatur dengan sangat baik." "Acara apa?" Maya menuntut, air mata mulai menggenang. "Apa hubungannya semua ini denganmu dan Santi? Kau tahu tentang ini?" Adit menghela napas panjang, menatap bintang-bintang sejenak, seolah sedang menyusun kalimat yang sempurna. "Begini. Bisikan yang kau dengar dariku tadi malam, acara utama akan segera dimulai, itu bukan sekadar kiasan. Ini adalah sebuah skema, dan kau adalah salah satu pion yang tidak sadar. Tapi jangan khawatir, kau di pihak yang benar." Jelas, Adit tidak akan memberikan jawaban langsung. Ia malah menanamkan benih kebingungan yang lebih besar. Risa, dia bukan hanya sepupu jauh. Dia adalah kaki tangan Bima dalam urusan bisnis, bukan hanya selingkuhan dalam semalam, lanjut Adit, suaranya merendah. "Bima tidak hanya selingkuh, Maya. Dia melakukan hal yang lebih buruk. Pernikahan ini, pernikahanku dengan Santi, adalah bagian dari jebakan. Jebakan yang dipasang untuk Bima." Kata-kata itu mendarat seperti bom Molotov. "Pernikahan palsu? Jebakan? Untuk apa? Kau harus percaya padaku untuk saat ini," Adit melanjutkan, melihat keraguan di mata Maya. "Aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang. Jika kau membuat keributan, Bima akan panik dan dia akan menghancurkan bukti yang sudah kami kumpulkan selama 6 bulan terakhir." Maya mencondongkan tubuh ke depan, matanya tajam. "Bukti apa? Kau seorang polisi? Detektif?" "Pekerjaan yang rumit," jawab Adit menghindari label. "Yang perlu kau tahu, Bima dan Risa berencana kabur membawa sesuatu yang sangat penting bagi keluarga Santi. Hari pernikahan ini adalah tanggal yang mereka tetapkan untuk eksekusi rencana mereka.
Jika kau menyerbu sekarang, mereka akan kabur dan menghapus jejak, dan kerugiannya akan jauh lebih besar daripada hanya patah hati. Adit mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Maya, tatapannya memancarkan keseriusan yang dingin. Kau harus kembali ke ballroom. Berpura-puralah kau tidak melihat apa-apa. Senyum. Berbicara. Biarkan Bima merasa aman. Dia harus mengira dia telah berhasil menipumu sampai detik terakhir. Maukah kau membantuku, membantu Santi, menjebak suamimu? Rasa jijik pada Bima bertabrakan dengan keinginan kuat untuk mendapatkan keadilan, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk Santi. Jika benar Bima adalah seorang penipu berencana, maka perselingkuhan adalah masalah terkecil. Maya menarik napas dalam-dalam. Apa yang harus kulakukan? Adit tersenyum tipis, senyum kemenangan. Kembali ke sana. Jadilah istri yang sempurna. Aku akan memberikan isyarat ketika waktu untuk acara utama tiba. Tapi satu hal, Maya, bisikan ini hanya antara kita berdua. Kau tidak bisa memberitahu siapapun, bahkan Santi dulu. Maya menatap kembali ke pintu di mana suaminya mengkhianatinya. Ia mengangguk perlahan. Ini bukan lagi tentang tangisan dan kemarahan. Ini adalah strategi. Aku akan melakukannya, ujar Maya. Tapi jika kau membohongiku, Adit, aku akan menghancurkan pesta ini dan kau akan menjadi orang pertama yang kutuntut. Adit hanya mengangguk, kepuasan tampak jelas di wajahnya, seolah Maya baru saja menandatangani kontrak rahasia. Ia berbalik dan menghilang ke lorong, meninggalkan Maya sendirian, memproses fakta bahwa pernikahannya telah menjadi jebakan yang rumit, dan bahwa calon mempelai pria adalah dalang tak terduga. Maya kembali ke ballroom seolah ia baru saja merapikan riasan, namun di dalamnya, ia adalah seorang mata-mata yang baru direkrut. Langkahnya mantap, tetapi setiap otot di tubuhnya menegang. Ia mencari Bima. Suaminya sudah kembali ke meja, tampak santai dan sibuk memainkan ponselnya, seolah-olah 5 menit yang lalu ia tidak sedang berpelukan dengan bridesmaid di ruang penyimpanan. Ia duduk di sebelah Bima. Lama sekali sayang. Kepala keamanan cerewet ya? Tanyanya, suaranya terdengar normal, mungkin sedikit terlalu ceria. Bima mendongak, matanya sedikit membesar karena terkejut sesaat, tetapi ia cepat mengendalikan diri. Oh ya, prosedur standar. Merepotkan. Ia tersenyum, senyum palsu yang kini terlihat jelas oleh Maya. Ia bahkan tidak repot-repot menanyakan kemana Maya pergi. Bima terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Maya mencengkeram tas tangannya. Sulit sekali menahan keinginan untuk melempar segelas champagne ke wajah suaminya. Ia harus berakting. Ia harus ingat bisikan Adit, acara utama akan segera dimulai. Saat pembawa acara mengumumkan bahwa prosesi masuk pengantin akan segera dimulai, semua mata tertuju pada pintu besar. Bima tampak bersemangat, terlalu bersemangat. Maya memperhatikan bahwa Bima tidak fokus pada pintu utama, melainkan terus melirik ke arah barisan bridesmaid yang mulai berjejer di sisi panggung. Ia mencari Risa. Maya melacak pandangan Bima dan melihat Risa. Risa terlihat cantik dalam gaun birunya, tetapi ada kilatan yang terlalu tajam di matanya, semacam kegugupan yang tersembunyi di balik senyum dipaksakan. Saat Risa melihat Bima, ia memberikan anggukan yang sangat cepat, hampir tak terlihat. Anggukan yang kini bagi Maya terasa seperti kode rahasia yang mengerikan. Musik megah mengalun. Santi masuk, didampingi ayahnya. Santi terlihat mempesona, ratu malam itu. Namun, ketika mata Santi bertemu dengan mata Maya, ada jeda sepersekian detik. Maya melihat sedikit kelelahan di balik kebahagiaan Santi, dan ia ingat perkataan Adit, Santi terlibat dalam jebakan ini. Mereka berdua adalah korban yang sedang berjuang demi keadilan. Prosesi berjalan lancar. Santi dan Adit berdiri di pelaminan.
Bima bertepuk tangan dengan keras, memainkan perannya sebagai sahabat dan suami yang bersemangat. Maya merasakan kekejian di perutnya. Saat Santi dan Adit saling bertukar janji, momen itu terasa seperti puncak dari kebohongan yang sangat besar. Maya memperhatikan gestur Adit. Adit mengucapkan janjinya dengan suara tegas dan jelas, tetapi saat ia menoleh ke arah Bima yang berada di barisan terdepan, matanya menyipit sedikit, seolah memperingatkan Bima bahwa setiap kata yang ia ucapkan hanyalah ilusi. Setelah upacara selesai, para tamu diundang untuk menyalami pasangan pengantin. Bima menarik Maya dengan antusias. "Ayo, cepat sebelum antrean panjang." Saat tiba giliran mereka, Bima memeluk Santi dengan erat. "Selamat sayang. Kalian pasangan yang sempurna." Maya melihat Santi membalas pelukan Bima. "Terima kasih, Bima. Kau dan Maya adalah tamu yang paling kutunggu kehadirannya." Ada penekanan halus pada kata-kata terakhir Santi, seolah ia ingin menyiratkan sesuatu. Kemudian, Bima menyalami Adit. "Selamat, bro. Jaga Santi baik-baik." Adit menanggapi dengan senyum lebar. "Tentu saja, Bima. Dan jangan khawatir, kita akan bertemu lagi nanti, aku janji." Bima tertawa, menganggapnya sebagai lelucon ramah. Saat giliran Maya, ia memeluk Santi dengan erat. "Selamat, Santi. Aku bahagia untukmu." Bisikan ini tulus, tetapi ada makna lain. "Aku bersamamu, kita selesaikan ini." Saat berhadapan dengan Adit, jantung Maya berdetak kencang. Ia mengulurkan tangan. Adit menggenggam tangannya lama. Tatapan mata mereka bertemu. Adit tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi ia melakukan hal lain. Ia mengalihkan pandangannya sebentar, melewati bahu Maya, ke arah Bima yang sedang tersenyum canggung. Kemudian, Adit mengangguk sekali, anggukan yang hampir tidak terlihat, dan itu tertuju pada Bima dan juga Risa yang berdiri agak jauh. Anggukan itu adalah penegasan. Isyarat yang ditunggu Maya. Panggung sudah siap. Mereka tidak curiga. Maya merasakan adrenalin membanjiri dirinya. Ia melepaskan tangan Adit dan menarik Bima menjauh dari pelaminan. Ia harus melanjutkan aktingnya hingga acara utama benar-benar dimulai. Resepsi beralih ke sesi makan malam yang elegan. Maya duduk di meja VVIP, tepat di samping Bima. Musik orkestra yang merdu terasa seperti soundtrack sinis untuk drama yang sedang ia mainkan. Ia memaksa dirinya tersenyum, mengobrol ringan dengan tamu lain, dan sesekali menyentuh lengan Bima dengan gestur kemesraan palsu. Bima, puas dengan kebohongan ganda yang berhasil ia pertahankan, berselingkuh dan menipu secara finansial, tampak lebih rileks. Ia minum lebih banyak anggur daripada biasanya. Maya memperhatikan bahwa semakin banyak anggur yang masuk ke tubuh Bima, semakin sering pula ia melirik Risa. Risa duduk di meja bridesmaid di seberang ruangan. Ia tampak tegang, sering memeriksa ponselnya, dan senyumnya tidak pernah mencapai matanya. Maya yakin, Risa juga sedang menunggu momen yang sama, momen ketika mereka berdua akan melaksanakan bagian akhir dari rencana jahat mereka. Maya mengambil kesempatan saat Bima berbincang dengan seorang CEO untuk mengirim pesan teks ke nomor yang diberikan Adit sebelumnya. "Saya melihat isyaratnya. Apa langkah selanjutnya?" Jawabannya datang hampir seketika, "Bersabarlah. Jangan tinggalkan dia sendirian. Jangan biarkan dia mengakses brankas dokumen. Kita menunggu isyarat terakhir." Toast bersulang jam 10 malam. Pesan itu mengkonfirmasi bahwa Bima tidak hanya berselingkuh, tetapi juga berencana mencuri. Pikiran Maya melayang kembali ke masa lalu. Bima adalah seorang manajer keuangan di perusahaan holding milik ayah Santi. Selama setahun terakhir, Bima berhasil meyakinkan ayah Santi untuk memindahtangankan sebagian aset ke tangan Bima untuk tujuan investasi yang lebih fleksibel.
Maya tahu Bima sering membawa pulang dokumen rahasia, dan ia selalu mengira suaminya ambisius. Sekarang, ia tahu Bima adalah seorang predator. Kau melamun lagi, sayang, tegur Bima, menyenggolnya pelan. Ada apa? Kau tidak suka wine ini? Tidak, aku hanya lelah, jawab Maya, memaksakan kerutan di dahi. Ini hari yang panjang. Aku senang melihat Santi bahagia. Ya tentu, kata Bima, nadanya sedikit tidak sabar. Adit terlihat seperti pria yang solid. Tapi jujur saja, Maya, aku sedikit kecewa dengan pilihan Santi. Adit terlalu sederhana untuk ukuran keluarga Santi. Maya merasakan lonjakan kemarahan. Bima berani menilai Adit, pria yang sedang mempertaruhkan reputasinya demi menjebak Bima. Dia terlihat tulus. Itu yang terpenting, balas Maya dingin. Bima hanya mengedikkan bahu, lalu bangkit. Aku harus ke kamar mandi. Terlalu banyak anggur, katanya, sambil menyentuh saku jasnya, tempat ia menyimpan ponselnya. Maya mengawasinya berjalan menuju lorong yang sama, tempat ia melihat perselingkuhan itu sebelumnya. Ia teringat pesan Adit, jangan tinggalkan dia sendirian. Maya segera bangkit, menarik napas dalam-dalam. Aku ikut, aku juga ingin ke toilet wanita, katanya, cukup keras agar Bima mendengarnya. Bima berbalik, ekspresi terkejut dan sedikit kesal. Tidak perlu mengikutiku, Maya. Aku tahu jalan ke kamar mandi. Aku hanya ingin memeriksa riasanku, jawab Maya, mengabaikan ketidaksenangan Bima dan mengikutinya ke koridor. Begitu mereka menjauh dari keramaian, Bima berhenti dan menoleh, matanya menyiratkan peringatan. Maya, ada apa denganmu malam ini? Kau bertingkah aneh. Maya tersenyum manis. Aku hanya merindukanmu, sayang. Sudah lama kita tidak punya waktu berdua. Apa kau mau kita meninggalkan pesta ini lebih awal? Ia merangkul lengan Bima, tetapi tangannya meraba saku jas Bima, memastikan ia tidak mengeluarkan ponselnya untuk berkomunikasi dengan Risa. Bima tampak ragu-ragu. Tentu, mungkin nanti. Aku harus menyelesaikan beberapa hal di sini. Ini menyangkut masa depan kita, katanya, melepaskan pelukan Maya dengan lembut. Tunggulah aku di meja, oke? Aku tidak akan lama. Bima bergegas memasuki kamar mandi pria. Maya tidak beranjak. Ia bersandar di dinding koridor, menghela napas. Tepat pada saat itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Adit, siap-siap. Toas dimulai dalam 10 menit. Ini adalah hitungan mundur. Acara utama akan segera dimulai. Maya merasa sedikit gentar, tetapi ia harus bertahan. Ia tidak boleh membiarkan Bima atau Risa membuat langkah terakhir sebelum Adit bergerak. Maya kembali ke meja, jantungnya berdebar kencang seirama musik orkestra. Hanya tinggal beberapa menit menuju pukul 10 malam. Ia menyambar gelas champagne yang tersisa, meskipun ia tahu ia membutuhkan kejernihan mental, bukan alkohol. Bima muncul dari kamar mandi dengan ekspresi yang lebih tegang. Ia tidak lagi santai, matanya terus memindai ruangan. Ia melirik Risa, yang kini juga berdiri di samping mejanya, berbicara dengan sekelompok tamu, namun pandangannya sering melayang ke arah Bima. Kau lama sekali di sana, kata Maya, berusaha terdengar seperti seorang istri yang khawatir, bukan seorang agen rahasia. Ya, perutku sedikit bermasalah, jawab Bima singkat, menghindari kontak mata. Ia mengambil gelas champagne yang baru disajikan dan meneguknya dengan cepat. Maya yakin, Bima sedang mencari kesempatan untuk menghilang dan bertemu Risa untuk melaksanakan rencana mereka sebelum toas. Tepat pukul 9.55 malam, pembawa acara mengambil mikrofon, meminta perhatian tamu. Baiklah, hadirin sekalian. Kini tiba saatnya untuk momen yang dinantikan. Kita akan mengundang semua tamu untuk mengangkat gelas, merayakan cinta Santi dan Adit.
Musik berganti menjadi irama yang lebih meriah. Para pelayan dengan cekatan mengisi ulang gelas champagne yang kosong. Bima tampak panik. Maya, aku harus segera pergi ke mobil sebentar. Aku lupa menaruh hadiah pernikahan yang kita siapkan di tempat yang aman. Aku janji hanya 5 menit sebelum toast. Ini adalah momennya. Bima mencoba melarikan diri. Jika ia berhasil keluar, ia mungkin akan mengambil dokumen yang telah ia curi dan kabur bersama Risa. Maya bertindak cepat. Ia meraih lengan Bima dan berpegangan erat. Hadiah? Bukankah itu sudah diserahkan di lobi tadi sore? Ingat? Kita memberikannya pada pihak penyelenggara. Bima menatap Maya, mata penuh kejutan dan kemarahan tersembunyi. Oh ya, itu hadiah kecilnya. Ini yang lebih besar, sayang. Aku ingin memberikannya secara pribadi setelah toast. Tidak perlu sekarang, bisik Maya mendekat, bertindak seolah ia sedang cemburu. Jangan tinggalkan aku. Mereka akan mulai bersulang sebentar lagi, dan aku ingin kau di sisiku. Tangan Maya meremas lengannya, isyaratnya jelas, kau tidak kemana-mana. Bima tahu ia tidak bisa menciptakan drama di tengah ballroom. Ia terpaksa duduk kembali, wajahnya memerah karena frustrasi. Ia mengambil ponselnya, tetapi Maya mencondongkan tubuh, berpura-pura membisikkan sesuatu yang lucu. Apa yang kau lakukan? Bima berbisik tajam. Hanya merayumu, jawab Maya, senyumannya sedingin es. Tujuannya tercapai. Ponsel Bima tetap berada di tangan, dan ia gagal mengirim isyarat kepada Risa. Pada pukul 10 malam tepat, Adit dan Santi berdiri di tengah panggung. Adit mengangkat gelasnya. Hadirin sekalian, suara Adit menggema, kini tidak ada lagi kelembutan seorang mempelai pria, melainkan ketegasan yang menyerupai komandan. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Malam ini, kami merayakan bukan hanya persatuan dua jiwa, tetapi juga persatuan keadilan dan kebenaran. Bima terlihat cemas. Kalimat Adit terasa aneh dan tidak wajar untuk sebuah toast. Adit melanjutkan, kami berharap semua yang ada di ruangan ini jujur, tulus, dan tidak menyembunyikan rahasia. Karena inilah waktunya, hadirin sekalian, untuk memulai acara utama. Begitu kalimat itu selesai, lampu ballroom yang terang benderang tiba-tiba meredup. Semua lampu sorot kemudian terfokus ke dua titik, di panggung dan yang paling mengejutkan di meja bridesmaid tempat Risa berada. Risa panik. Ia segera mencoba berdiri, tetapi tiga pria berbadan tegap yang selama ini menyamar sebagai pelayan langsung mengepung mejanya. Bima, yang melihat Risa dihentikan, melompat berdiri, wajahnya pucat pasi. Apa-apaan ini, Adit? Dari panggung, Adit tersenyum, senyum predator yang memuaskan. Ia tidak lagi memegang gelas, melainkan mikrofon. Bima, Risa, kata Adit, suaranya tenang. Selamat atas perselingkuhan dan kerja sama yang indah. Sandiwara kita berakhir malam ini. Acara utama dimulai, dan Anda berdua adalah bintangnya. Pada saat itu juga, layar LED besar di belakang panggung menyala. Layar itu tidak menampilkan foto pernikahan, melainkan sebuah rekaman CCTV yang diambil beberapa menit yang lalu. Bima dan Risa sedang berciuman mesra di ruang staf hotel. Tepat di bawah rekaman itu, terpampang jelas proyeksi dokumen transfer aset milik keluarga Santi, yang ditandatangani oleh Bima. Keheningan yang mematikan meliputi ballroom. Kepanikan Bima meledak. Ia melihat ke sekeliling, mencari jalan keluar, tetapi ia sudah terlambat. Para tamu mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam drama yang tiba-tiba terjadi. Suasana pernikahan yang hikmat hancur lebur, digantikan oleh aura pengadilan yang tegang. Rekayasa. Ini semua rekayasa. Teriak Bima, menunjuk ke layar besar. Wajahnya yang pucat kini dipenuhi urat kemarahan.
Ia melirik tajam ke arah Maya. Kau yang melakukan ini kan? Maya menatap Bima. Rasa takutnya hilang, digantikan oleh kepuasan dingin. Aku hanya tamu undangan yang terhormat, Bima. Kau yang merancang acara utama ini sejak awal, bukan? Di seberang ruangan, Risa sudah mulai menangis, dikelilingi oleh pria-pria berjas hitam yang kini diakui sebagai tim keamanan. Adit dari panggung memberikan isyarat kepada seseorang di balik layar. Rekaman CCTV perselingkuhan menghilang, digantikan oleh serangkaian slide berisi data keuangan yang detail, memperlihatkan transaksi mencurigakan dan pemindahan aset besar-besaran dari rekening keluarga Santi ke rekening luar negeri yang dikendalikan oleh Bima. Bima Setiawan, suara Adit kini terdengar melalui sistem pengeras suara. Anda di sini malam ini bukan hanya sebagai tamu, tetapi sebagai terdakwa dalam kasus penggelapan dan penipuan korporasi. Pernikahan ini, yang Anda anggap sebagai pengalih perhatian, sebenarnya adalah pemicu untuk penangkapan Anda. Bima mencoba menerobos kerumunan untuk menyerang Adit, tetapi ia dihadang oleh dua pria keamanan lagi yang muncul entah dari mana. Kau pembohong. Siapa kau sebenarnya, Adit? Kau bukan calon mempelai pria. Santi, kau menjualku. Bima berteriak, suaranya parau. Pada saat itu, Santi melangkah maju, berdiri di samping Adit. Ia tidak lagi terlihat sebagai pengantin yang bahagia, melainkan seorang wanita yang berjuang demi keadilan. Aku tidak menjualmu, Bima, kata Santi, suaranya tenang dan tegas. Aku memberimu tali, dan kau menggantung dirimu sendiri. Pernikahan ini. Adit adalah seorang detektif swasta yang disewa oleh ayahku 6 bulan lalu, setelah kecurigaan kami terhadap manipulasi aset. Aku tidak mencintainya. Kami hanya berakting untuk membuatmu dan Risa percaya bahwa rencana pelarian kalian berjalan lancar. Aku sudah tahu tentang Risa sejak 2 bulan lalu. Para tamu terdiam, terpukau. Ini adalah drama nyata, jauh lebih menarik daripada kisah cinta manapun. Maya akhirnya mengerti seluruh teka-teki itu. Adit bukan sekadar tamu yang kebetulan lewat, ia adalah otak di balik operasi penangkapan ini. Bisikan acara utama akan segera dimulai, adalah go signal untuk operasi penangkapannya. Dan kau, Bima, lanjut Santi, matanya dipenuhi kekecewaan yang mendalam, kau tidak hanya mengkhianati pernikahanku. Kau juga mengkhianati Maya. Dia adalah bagian dari sandiwara ini, meskipun ia tidak mengetahuinya sampai tadi malam. Santi melihat ke arah Maya, memberikan anggukan terima kasih yang tulus. Bima menoleh kembali ke Maya, kini ia terlihat lebih terluka oleh pengkhianatan Maya daripada oleh pengungkapan Adit. Maya? Kau tahu tentang ini? Maya berdiri tegak. Aku baru tahu sebagian tadi malam, Bima. Ketika aku melihatmu dan Risa. Dan ternyata dia. Maya menunjuk Adit, bukanlah calon mempelai pria, melainkan seorang detektif. Dan kau, Bima, ternyata bukan suamiku, melainkan seorang penjahat yang memanfaatkan kepercayaan keluarga kami. Adit melangkah turun dari panggung, berjalan ke arah Bima. Anda akan ikut kami sekarang. Kami memiliki cukup bukti perselingkuhan, penipuan, dan penggelapan untuk menjamin penahanan Anda hingga bertahun-tahun. Tim keamanan segera mengawal Bima dan Risa keluar dari ballroom. Pesta itu berakhir dengan suara sirene yang sayup-sayup terdengar dari luar hotel. Maya hanya melihat Bima pergi, tanpa air mata, hanya rasa lega yang luar biasa. Setelah Bima dan Risa dibawa pergi oleh petugas kepolisian yang tiba tak lama setelah keributan, suasana di ballroom masih tegang namun perlahan berubah menjadi kelegaan, terutama di kalangan keluarga Santi. Para tamu VIP yang tersisa, kebanyakan rekan bisnis yang dirugikan oleh Bima, memberikan tepuk tangan yang terdengar seperti pembenaran. Maya berjalan menuju panggung,
di mana Santi dan Adit sedang berbicara dengan ayah Santi yang tampak kelelahan tetapi puas. "Santi," panggil Maya, suaranya sedikit bergetar. Santi berbalik dan segera memeluk Maya dengan erat. Pelukan itu tulus dan penuh permintaan maaf. "Maafkan aku, Maya. Aku harus merahasiakan ini bahkan darimu. Aku tidak bisa mengambil risiko Bima mencium rencana kita. Kau adalah satu-satunya orang yang paling dekat dengannya." "Aku mengerti," bisik Maya, air matanya akhirnya menetes, bukan karena Bima, tetapi karena rasa terkejut dan pengkhianatan yang baru bisa ia lepaskan. "Aku melihatnya, Santi. Aku melihat Bima dan Risa." Tepat sebelum Adit muncul, Santi mundur sedikit, memegang tangan Maya. "Ya, aku tahu. Adit sudah mengawasinya sepanjang malam. Bima sudah bertindak terlalu jauh. Dia tidak hanya menguras dana perusahaan, dia juga berencana menggunakan aset terakhirku sebagai jaminan untuk utangnya. Kami harus menjebaknya dalam tindakan kriminal yang tak terhindarkan." Maya menoleh ke arah Adit, yang berdiri tegak di samping mereka. Pria itu tidak lagi mengenakan dasi kupu-kupu tuxedonya, dan ia terlihat jauh lebih seperti agen lapangan daripada mempelai pria. "Jadi, kau benar-benar bukan Adit," kata Maya, menyadari kekonyolan nama samaran yang begitu polos. "Namaku Adityo Pratama," kata Adit mengoreksi dengan senyum tipis. "Tapi di dunia ini, aku dikenal sebagai Adi, seorang konsultan keamanan swasta. Untuk malam ini, aku adalah calon mempelai pria yang bodoh dan kaya di mata Bima." Santi menjelaskan lebih lanjut, "Seluruh pernikahan ini adalah pancingan. Kami tahu Bima pasti akan memanfaatkan kekacauan pesta untuk menyelesaikan urusan terakhirnya dengan Risa, baik itu mencuri dokumen fisik atau melakukan transfer dana rahasia. Dengan adanya Adit sebagai suamiku, Bima akan berpikir aku aman dan tidak curiga." Maya menatap Adit, mengingat kembali momen di koridor. "Kau memberiku isyarat. Kau bilang, acara utama akan segera dimulai. Kau tidak ingin aku merusak penangkapan yang sudah direncanakan." "Tepat," kata Adit. "Kau adalah variabel yang tidak terduga. Ketika kau muncul, aku harus membelokkan tindakanmu agar tidak mengganggu timing kami. Bima terlalu cerdik. Jika ia merasakan bahaya sedikit saja, semua bukti elektronik akan hilang. Aku butuh dia di dalam ruangan ketika toast itu terjadi." Santi melanjutkan, "Ayahku dan Adit telah mengumpulkan semua bukti penipuan yang dilakukan Bima selama 2 tahun terakhir. Bima bukan hanya penipu, dia adalah pembohong yang hebat. Bahkan perselingkuhannya dengan Risa ternyata sudah direncanakan untuk membuat Risa membantunya dalam manipulasi data perusahaan." Maya menarik napas dalam-dalam. "Jadi, semua ini, gaun ini, dekorasi ini, tuxedo pengantinmu, semua dibayar oleh ayahku untuk sebuah jebakan yang sempurna," jawab Santi, matanya berkaca-kaca. "Tapi itu semua sepadan. Dia telah menyalahgunakan kepercayaan kita semua. Sekarang, aku bisa mendapatkan kembali aset keluarga dan kau." Santi memegang tangan Maya. "Kau bebas dari pengkhianat itu." Maya menatap Adit sekali lagi. Ia bukan hanya detektif yang cerdas. Ia telah melindungi kehormatan Santi dan memberinya keadilan. Ternyata dia adalah bukan calon mempelai pria, melainkan pahlawan yang datang tepat waktu. "Terima kasih, Adit," ujar Maya. Kata-kata itu terasa jauh lebih berarti daripada ucapan terima kasih standar. Keesokan paginya, Hotel Amala telah kembali tenang, seolah pesta pernikahan gila itu hanyalah mimpi buruk kolektif. Maya menghabiskan malam itu di kamar yang disediakan Santi. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi adegan toast yang dramatis dan wajah Bima yang penuh kepanikan. Pagi itu, Maya menemui Santi dan Adit di sebuah ruang rapat kecil di lantai eksekutif. Ayah Santi, yang juga hadir,
terlihat lebih segar setelah Bima ditangkap. Langkah selanjutnya adalah proses hukum yang panjang, jelas ayah Santi, Tuan Haris. Berkat kerja Adit, bukti yang kami miliki sudah tak terbantahkan. Bima dan Risa tidak akan bisa menghindar dari hukuman penjara dan kewajiban mengembalikan dana. Maya mendengarkan dengan seksama, tetapi matanya lebih sering tertuju pada Adit. Hari ini, Adit mengenakan setelan bisnis biasa, tidak ada lagi romansa palsu seorang mempelai pria. Ia memancarkan otoritas yang dingin dan terorganisir. Bagianmu, Maya, adalah mengurus perceraian, kata Adit menatapnya. Bima mungkin akan mencoba membuat kesepakatan atau negosiasi. Dia mungkin akan memintamu kembali, mencoba memanipulasi emosimu. Jangan pernah percaya padanya lagi. Aku tidak akan, jawab Maya mantap. Malam pengkhianatan itu telah membunuhnya, tetapi juga melahirkannya kembali. Ia tidak lagi terikat pada ilusi cinta masa lalunya. Ada satu hal lagi, kata Adit, menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepada Maya. Ini adalah hasil kerja timku selama 6 bulan terakhir. Bukan hanya bukti penipuan terhadap Santi, tetapi juga terhadapmu. Maya membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat salinan transfer bank, pesan teks, dan rekaman suara yang tidak hanya mengkonfirmasi perselingkuhan Bima dan Risa, tetapi juga memperlihatkan Bima sering meremehkan Maya di depan Risa, bahkan menyebut rencananya untuk menggunakan sebagian besar aset Maya setelah perceraian sebagai asuransi jika rencana penggelapannya gagal. Di salah satu pesan, Bima menulis kepada Risa, Maya terlalu bodoh untuk menyadari apapun. Dia hanya fokus pada gaun dan pesta. Setelah aku dapatkan apa yang kumau, aku akan buang dia. Membaca itu, Maya merasakan gelombang rasa mual yang mendalam. Perselingkuhan hanyalah lapisan dangkal. Bima adalah manipulator ulung, dan dia adalah mangsanya selama bertahun-tahun. Aku juga menemukan, kata Adit, suaranya lebih lembut sekarang, bahwa Bima telah menjual beberapa perhiasan milikmu, hadiah pernikahan, dan menggunakan uangnya untuk membeli saham fiktif. Dia juga mencoba menguras tabungan pendidikan yang kau siapkan untuk masa depan. Air mata Maya kali ini berbeda. Ini adalah air mata kesadaran. Bima telah merencanakan untuk menghancurkan seluruh hidupnya, bukan hanya hatinya. Terima kasih, kata Maya, menatap Adit dengan rasa hormat yang mendalam. Kau tidak hanya membantu Santi, kau juga menyelamatkan masa depanku. Adit mengangguk. Itu sudah menjadi bagian dari pekerjaan. Begitu kami tahu kau adalah istrinya, kami harus memastikan kau bersih dari semua kejahatan dan terlindungi. Santi menyentuh tangan Maya. Kita akan menghadapi proses perceraian bersama-sama. Aku akan memastikan kau mendapatkan pengacara terbaik. Anggap ini kompensasi atas drama mengerikan yang harus kau hadapi. Saat pertemuan akan berakhir, Maya meminta waktu sebentar untuk berbicara dengan Adit secara pribadi. Mereka berdiri di dekat jendela, memandangi kota yang sibuk. Aku masih tidak percaya, kata Maya. Satu hari aku adalah istri yang setia, hari berikutnya aku menyaksikan suamiku menjadi penjahat di pernikahan sahabatku, denganmu yang ternyata bukan calon mempelai pria. Adit tersenyum kecil. Ternyata dia hanyalah aku. Seorang detektif swasta. Ia mengulurkan tangan. Senang bekerja sama denganmu, Maya. Kau menunjukkan keberanian yang luar biasa malam itu. Maya menjabat tangannya, genggaman yang tegas dan penuh arti. Dan aku senang kau berbisik padaku. Jika kau tidak menghentikanku, aku pasti sudah merusak acara utama terbaik yang pernah ada. 6 minggu berlalu sejak malam penangkapan Bima. Dunia Maya berputar, tetapi kini ia berputar ke arah yang benar. Proses perceraian berjalan mulus berkat bukti tak terbantahkan yang disediakan Adit, dan pengacara yang disiapkan Santi.
Bima, yang ditahan, mencoba menghubungi Maya berkali-kali melalui telepon dari penjara, mencoba memohon belas kasihan dan bahkan mengancam. Namun, Maya tidak pernah menjawab. Suara pengkhianatannya telah memudar menjadi gema yang tak relevan. Maya telah pindah dari rumah mereka, menyewa apartemen kecil yang cerah. Ia fokus pada pekerjaan dan mulai menemukan kembali dirinya yang hilang, sosok yang mandiri, cerdas, dan kini sangat waspada. Suatu sore, saat Maya sedang menata kotak terakhir di apartemen barunya, ponselnya berdering. Itu adalah nomor yang tidak dikenal, tetapi dengan kode area lokal. Halo? Halo, Maya. Ini Adit. Jantung Maya berdesir. Sejak pertemuan di hotel, mereka hanya berkomunikasi melalui pesan singkat mengenai urusan kasus Bima. Hai Adit. Ada perkembangan baru? Tanya Maya, secara otomatis mengira ini adalah urusan hukum. Ya, ada. Perkembangan yang sangat baik, jawab Adit, suaranya terdengar santai, tidak seperti agen keamanan yang tegang. Bima telah mengakui semua tuduhan dan kami berhasil membekukan hampir semua aset curiannya. Dia akan menghadapi hukuman yang berat. Artinya, dari sisi hukum, kau resmi bebas dari keterikatan apapun. Perceraianmu akan diselesaikan minggu depan. Rasa lega yang besar membanjiri Maya. Itu berita yang luar biasa, Adit. Terima kasih atas semua bantuanmu. Tidak masalah. Itu tugasku. Tapi ada satu hal lagi yang ingin kubicarakan, yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, kata Adit. Terdengar jeda singkat di ujung telepon. Oh ya? Aku sudah menyelesaikan kontrakku dengan Tuan Haris. Aku sudah kembali menjadi diriku sendiri, tidak perlu lagi berpura-pura menjadi calon mempelai pria yang bodoh. Ada tawa kecil dalam suaranya. Aku ingat kau pernah bilang ingin tahu lebih banyak tentang siapa aku sebenarnya, di luar Tuxedo pengantin palsu itu. Maya tersenyum. Ia tidak menyadari betapa ia ingin mendengar suara pria ini lagi. Adit adalah pengingat bahwa kebenaran, meskipun menyakitkan, bisa membawa awal yang baru. Aku seorang detektif swasta, lanjut Adit. Pekerjaanku terkadang melibatkan sandiwara, tetapi aku suka bekerja dengan orang-orang yang tulus. Dan kau, Maya, kau menunjukkan ketulusan dan kekuatan yang jarang kulihat. Mungkin aku hanya belajar dari sandiwara hebat yang kau dan Santi pamerkan, balas Maya. Adit tertawa. Mungkin. Tapi jujur, aku menelepon bukan untuk memuji diriku sendiri. Aku di kota ini selama beberapa minggu lagi. Dan aku ingin mengundangmu keluar. Untuk minum kopi. Atau mungkin makan malam. Tanpa ada skema jahat Bima atau rencana penangkapan. Hanya kita berdua, sebagai diri kita sendiri. Maya melihat sekeliling apartemen barunya. Bebas, sendirian, tetapi tidak kesepian. Ia telah melalui badai itu dan menemukan kekuatannya. Pria yang membantunya melalui badai itu sekarang menawarkan secangkir ketenangan. Aku akan senang, jawab Maya. Tapi kali ini kau harus berjanji padaku satu hal. Apa itu? Tidak ada bisikan tentang acara utama. Aku sudah selesai dengan semua acara formal, canda Maya. Aku janji, kata Adit. Acara utama telah selesai. Sekarang, ini adalah babak baru. Beberapa minggu setelah panggilan telepon itu, Maya dan Adit duduk di sebuah kafe kecil yang tenang, jauh dari gemerlap hotel mewah dan intrik gelap. Adit mengenakan kemeja kasual, jauh dari Tuxedo palsu yang pertama kali Maya lihat. Ia berbicara tentang pekerjaannya, tentang bagaimana ia pernah bekerja menyamar selama berbulan-bulan, dan bagaimana ia selalu mencari kebenaran, terlepas dari biayanya. Maya, di sisi lain, menceritakan masa lalu pernikahannya, bagaimana ia secara bertahap menutup mata terhadap sifat manipulatif Bima karena ia begitu takut sendirian. Aku merasa sangat bodoh,
kata Maya, mengaduk kopinya. Aku melihat tanda-tandanya, tetapi aku mengabaikannya. Aku membiarkan diriku menjadi pion. Adit menatapnya lurus. Kau bukan pion, Maya. Kau korban dari manipulasi yang sangat canggih. Dan pada akhirnya, kau adalah orang yang paling berani di ruangan itu. Kau tidak lari. Kau kembali ke meja itu dan berakting untuk mengungkap kebenaran. Itu butuh kekuatan yang luar biasa. Percakapan mereka mengalir, mudah, dan jujur. Tidak ada pretensi. Mereka tidak membahas masa depan, hanya menikmati kejujuran yang baru ditemukan. Maya menyadari bahwa ia menghargai Adit bukan karena ia menyelamatkannya, tetapi karena ia menghormati kemampuannya untuk bertahan. Dia adalah pria yang melihat kelemahan terbesarnya dan malah memuji kekuatannya. Bagaimana dengan Santi? Tanya Maya. Santi mendapatkan kembali semua asetnya. Keluarganya memulihkan reputasi mereka, jawab Adit. Dia melanjutkan hidupnya. Dia bilang pernikahan palsu itu ternyata memberinya pelajaran penting, bahwa ia bisa mengandalkan dirinya sendiri, dan ia tidak membutuhkan pria untuk memberinya kekayaan atau perlindungan. Aku setuju dengannya, kata Maya, tersenyum kecil. Ia menceraikan Bima seminggu yang lalu. Secara resmi, ia adalah wanita yang bebas. Saat matahari mulai terbenam, Adit mengantar Maya kembali ke apartemennya. Mereka berhenti di depan pintu. Aku akan meninggalkan kota malam ini, kata Adit, nadanya profesional. Kontrakku di sini selesai. Rasa kecewa menusuk hati Maya, tetapi ia mengangguk. Ia tahu Adit adalah pria yang hidupnya berpindah-pindah, mengikuti kasus. Terima kasih atas kopinya, Adit. Dan terima kasih untuk semuanya. Kau telah mengajariku bahwa tidak semua hal yang terlihat indah itu nyata, dan bahwa calon mempelai pria terkadang adalah orang yang harus paling kau waspadai, canda Maya. Adit tertawa. Dan kau mengajariku bahwa istri yang lugu bisa menjadi sekutu yang paling kuat. Jaga dirimu, Maya. Adit hendak berbalik, tetapi ia ragu-ragu. Ia menoleh kembali ke Maya, ekspresinya serius. Satu hal lagi, kata Adit, nadanya kembali ke bisikan, tapi kali ini bisikan yang hangat, bukan dingin. Malam itu di koridor, aku mengatakan kepadamu, acara utama akan segera dimulai. Dan itu benar. Bima sudah ditangkap, keadilan ditegakkan. Tapi kurasa, itu hanyalah pembukaan. Maya menatap matanya, membiarkan makna tersirat dari kata-kata itu meresap. Aku tidak tahu kapan aku akan kembali ke kota ini, lanjut Adit. Tapi aku akan kembali. Dan saat aku melakukannya, aku ingin tahu apakah kau akan mempertimbangkan untuk memulai babak baru, babak yang tidak ada hubungannya dengan sandiwara atau jebakan. Adit tidak meminta janji, tidak memaksakan jawaban. Ia hanya menanamkan benih harapan. Maya tersenyum, senyum yang tulus, tanpa kepalsuan dan tanpa rencana. Aku akan menunggu, Adit. Sementara itu, aku akan menikmati kebebasan yang telah kuraih. Adit mengangguk puas. Ia berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan Maya di depan pintu apartemennya. Maya masuk ke dalam, hatinya terasa ringan. Jendela kamar barunya menampilkan pemandangan kota yang luas dan terbuka. Ia tahu bahwa meskipun pernikahannya hancur, ia telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah kesempatan kedua. Dan kali ini, ia akan menjadi sutradara dari babak barunya sendiri, siap untuk acara utama yang sesungguhnya.